Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah kasih tahu kita soal orang yang mirip dengan Marcel. Nanti kalau kamu ada info, kamu kabarin kita lagi ya. Sebenarnya aku masih ada satu hal yang mau aku kasih tahu. Soal apa sih? Jadi kemarin aku sempat diserempet motor sama orang yang gak dikenal. Saya cek ke depan dulu, Bu. Iya, Nak. Aduh. Ada siapa-siapa? Gimana? Nggak ada siapa-siapa, Bu. Ya Allah, kok tega banget sih ada orang ninggalin bayi lucu kayak gini nggak ada tanggung jawabnya. Mana ceritanya sih? Ya udah mendingan kita bawa masuk sekarang ya. Kasihan nih, kayaknya aus tuh. Itu kamu jangan lupa bawain kantongnya ya. Iya, Bu. Itu isinya kayaknya baju sama susunya. Ya, Iya, Bu. Yuk. ya sayang. Yuk. Kelihatannya mereka orang yang baik, karena mereka langsung peduli sama Senja. Syukurlah, semoga Senja bisa hidup bahagia di panti itu. Sekarang giliran aku yang cari tempat aman. Ini kain dan bedong bayinya yang saya bilang tadi, Pak. Iya, Pak. Ini memang milik bayi saya. Ya Allah, Senja. Jadi perempuan itu belum kembali, Pak? Belum, Pak. Sejak saya telepon Bapak tadi, dia belum juga datang. Padahal dari tadi saya udah nungguin di sini, Pak. Iya, Pak. Ya Allah, Senja. Itu kakak saya, Pak. Iya, Pak. Mas Sayang. Ya, Mas. Biru, gimana? Udah ketemu sama Senja? Enggak, Mas. Senja belum ketemu. Kayaknya Yuniar kabur lagi, Mas. Ini beberapa barang Senja ada di sini tinggalin. Ya udah kamu tenang dulu ya Biru ya. Kamu sabar. Terus gimana? Kita harus ngapain sekarang? Apa mungkin kita mencari aja ya untuk cari Senja sama Yuniar? Iya. Iya gitu aja. Iya. Iya. Atau Biru, gini aja. Mungkin lo lebih baik ceritain dulu ke polisi tentang hal ini. Biar polisi ngasih tahu kita dan ngarahin kita apa langkah selanjutnya. Iya, Mas No bener. Sebentar ya, Pak. Iya. Halo, Pak Polisi. Ini saya Biru Adriansyah. Ya, Pak. Iya, baik, Pak. Iya, terima kasih. Gimana? Polisi ngomong apa, Biru? Polisi menuju perjalanan ke sini, Mas. Mereka ke sini mau menyelidiki tempat kontrakan Pak Joko. Oh gitu.
Ya udah, mudah-mudahan aja jejak Yuniar bisa terlacak ya, dan Senja bisa ketemu. Amin, Mas. Makasih. Oh ya, Biru, kenalin ini Arsi. Ini adiknya Verni. Halo, Arsi. Halo. Biru, Ya, Mas. Arsi mau cerita sesuatu penting banget ke lo. Tapi oke. kita jangan ngobrol di sini ya, di tempat lain aja. Yaudah, pamitan dulu ya. Ya udah, oke. Pak Joko, Iya, Bang. saya terima kasih banget atas informasi ini. Ini ada Ya sedikit. ampun, gak usah Pak. Kan saya nggak berhasil nemuin Bapak sama penculik bayi Bapak. Iya, nggak apa-apa, Pak Joko. Informasi sekecil apapun itu sangat berarti buat kami. Oke, Tolong terima ya, Pak. makasih ya Pak. Saya doakan semoga anak Bapak segera ketemu. Amin. Ya, nanti kalau ada perkembangan apapun soal Junior ataupun bayi saya, tolong ya, Pak. Tolong hubungi saya. Pasti Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak. Makasih ya, Pak. Iya Pak. Kemana lagi aku harus pergi? Rasanya semua tempat udah gak ada yang aman buat aku. Karena berita tentang aku udah tersebar kemana-mana. Gimana kok tiba-tiba ada polisi yang lihat aku di sini? Gak ada rumah kosong. Sebaiknya aku ngumpet di situ sambil telepon Marcel minta jemput. Kayaknya aku aman di sini. Aduh, aku mesti gimana ya? Hingga saat ini pengasuh anak bernama Yuniar Febriana yang diduga menculik bayi perempuan dari Bapak Biru Adriansyah, CEO Himalaya Mas, masih belum ditemukan. Polisi masih terus mengusut kasus ini dan memburu pelaku. Pihak warga juga menjanjikan imbalan yang besar bagi siapapun yang mampu menemukan Yuniar dan bayi bernama Senja itu. Apaan sih Kak Yuniar? Dia malah seenaknya bergerak sendirian. Mana dari kemarin gak ada kabar lagi? Gagal semua rencana aku. Berantakan semuanya. Dada aja. Ini siapa lagi yang nelpon? Apa jangan-jangan Kak Yuniar? Cuma dia yang tahu nomor telepon aku. Halo? Sal, ini kakak. Kak Yuniar? Kak Yuniar gimana sih? Kenapa nggak ada kabarnya sama sekali dari kemarin, Kak? Sal, maafin kakak baru sempat hubungin kamu sekarang. Kemarin keadaannya itu bener-bener gak kondusif banget. Kakak juga terpaksa ganti nomor telepon karena takut dilacak sama polisi, Sel. Terus sekarang gimana? Kakak udah berhasil kan bawa bayinya Amira? Berhasil, kakak berhasil, Sel. Tapi kamu tenang dulu, nanti kakak jelasin sama kamu. Ceritanya panjang soalnya. Kakak mau minta tolong sama kamu, tolong jemput kakak dong. Kakak takut banget, kakak takut naik ojek, kakak takut naik taksi, kakak takut ketemu orang, kakak takut ketemu polisi, Sel. Amira sama Biru udah sebar foto kakak di semua media. Kamu udah lihat kan berita tentang kakak, kamu udah lihat? Iya, aku udah lihat kok, Kak. Mereka tuh emang jahat dan egois. Licik. Padahal mereka yang jahat duluan sama kakak. Tapi bisa-bisanya mereka menjadikan kakak sebagai penjahat di muka umum. Jahat banget sih. Iya, mereka semua keterlaluan. Dan sekarang kakak nggak tahu harus gimana. Yaudah, sekarang kakak di mana? Biar aku jemput kakak. Kakak nggak tahu ini di mana, kakak Sherlock aja ke kamu ya. Sherlock sekarang ya? Oke, Sel. Oke, Kak. Jadi Arsi lihat orang yang mirip dengan Marcel. Iya, Mas.
Soalnya tuh mukanya mirip banget. Aku yakin, karena aku sempet lihat mukanya tuh lama. Dia sempet nabrak aku dan aku marahin dia karena dia jatuhin minuman aku. Dan setelah aku ngelihat foto album di rumah Mas Noah, aku kaget banget. Karena orang yang nabrak aku itu mirip banget sama yang namanya Marcel. Ya Arsi juga bilang kalau orang yang nabrak dia itu kaki kanannya pincang. Iya bener Mas. Sebentar, bukannya orang misterius yang suka naro kado depan rumah kalian itu orangnya juga pincang ya? Maksud Mas Noah, Marcel masih hidup? Tapi Mas, kita kan waktu itu ngeliat sendiri kalau Marcel itu pingsan saat kejadian kebakaran itu, Mas. Iya, sayang. Dan polisi juga udah tes DNA-nya kan, mayat yang ada di TKP. Dan itu benar, itu Marcel. Iya, sayang. Aku juga masih bingung. Tapi kalau memang benar Marcel masih hidup, ya semuanya akan jauh lebih masuk akal. Kenapa Yuniar tega menculik Senja dari kalian? Ya alasannya karena Yuniar dan Marcel itu kan mereka sepupuan. Jadi mereka bisa aja kan kerjasama untuk mengganggu kalian. Ini kalau benar Marcel masih hidup, Senja dalam bahaya, Mas. Kita tahu kan kalau Marcel itu orangnya nekat. Ya bisa aja kan. Dia nggak mungkin ngebiarin Senja itu selamat. Ya Allah, ini gimana? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dede bayinya sekarang udah tidur. Wah, cantik banget Bu ade bayinya. Iya, lucu. Pipinya gembil. Gemes ya. Ngomong-ngomong, ade bayinya mau kita kasih nama siapa nih? Ada ide nggak? Ayo apa? Apa ya? Aku. Gimana kalau namanya Cantika? Soalnya adik bayinya cantik sih. Cantika. Cantika ya? Bagus juga sih. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya udah, kalau semuanya setuju, mendingan sekarang kita keluar dulu. Biar dede Cantikanya boboknya pules. Yuk. Ayo kita keluar. Ayo sana. Ayo sayang. Le. Ya. Selamat datang ya Cantika di Panti Intan Mulia. Nasib adek sama persis kayak Bang Ale. Ditinggalin pas masih kecil. Tapi jangan sedih ya. Bang Ale janji bakal jaga kamu sebaik-baiknya. Mana? Cincin.
Iya, Pak. Oh, semuanya sehat kok, Pak. Alhamdulillah. Iya, Amira, Biru, Langit, dan Senja juga semuanya sehat, Pak. Maafin aku, Pak. Aku nggak bisa kasih tahu yang sebenarnya. Aku udah janji sama Amira untuk nggak kasih tahu apa-apa soal Senja. Iya, Pak? Fotoin mereka? Aku masih di rumah sih, Pak. Nanti kalau aku ke rumahnya Amira ya, Pak, aku fotoin mereka. Terus aku kirim ke Papa. Oh iya, gimana keadaan Papa? Udah ketemu sama dokter ya, Pak? Oh, baru mau ketemu sama dokternya besok. Iya. Ya udah, Papa jaga kesehatan ya, Pak. Semoga mata Papa juga cepat pulih, terus Papa juga bisa cepat pulang. Amin. Ya udah, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya Allah, semoga aja Senja bisa cepat ditemukan. Jangan sampai Papa tahu kalau si Yuniar itu yang sudah menculik Senja. Oh iya, coba aku telepon Biru, siapa tahu udah ada perkembangan info soal Senja. Ya udah kalau gitu sekarang kita mencar aja untuk cari Senja dan Suster Yuniar. Nanti gua, Ferni dan juga Arsy akan cari di sekitar Jonggol. Oke, Mas. Kalau gitu gue sama Amira kita akan cari di sekitaran Jakarta, Mas. Karena tadi kan Arsy sempat bilang kalau dia lihat Marcel di dekat sekolahnya. Ya, Mas. Berarti mungkin Yuniar membawa Senja ke tempat orang itu, Mas. Lang telepon. Di loudspeaker, Mas. Iya. Halo, Lang. Halo, Biru. Biru gimana? Apa udah ada perkembangan selanjutnya mengenai pencarian Senja? Iya, tadi gue, Mas Noah, Ferni, Amira, dan juga Arsy adiknya Ferni, kita ke tempat orang yang ngaku kalau dia tuh kontrakin rumah ke Yuniar. Lokasi di Jonggol, Lang. Nah, pemilik rumah itu namanya Pak Joko. Oke, terus gimana? Kamu udah ketemu sama Yuniarnya langsung? Enggak, Lang. Mereka nggak ada di sana. Kita cuma nemuin selimut dan kain milik Senja. Udah pasti mereka kabur, Lang, sebelum kita datang. Iya. Saya yakin dia pasti panik. Apalagi kalau dia ngeliat video-video yang kamu bikin dan kamu sebarin kemarin itu. Iya. Apalagi tadi Arsy bilang kalau dia sempat ketemu orang yang mirip banget dengan Marcel di dekat sekolahnya. Hah? Orang yang mirip sama Marcel? Dan Arsy bilang kaki orang itu sebelah kanan pincang, Lang. Pincang? Tunggu, Biru. Apa jangan-jangan itu orang yang sama yang sudah meneror ngirim kado-kado ke rumah kamu? Kan dilihat dari CCTV orang itu jalannya pincang. Atau jangan-jangan orang itu adalah komplotannya si Yuniar? Iya, bisa jadi, Lang. Makanya sekarang gue sama Mas Noah bagi tugas. Mas Noah, Ferni, dan juga Arsy mereka ke daerah Jonggol. Sementara gue sama Amira kita cari di sekitaran Jakarta. Saya ikut bantu cari ya. Saya cari di sekitar Jakarta juga. Biru, tapi Amira baik-baik aja kan? Amira nggak akan bisa baik-baik aja, Kak. Sebelum Senja ketemu. Ya, kakak tahu perasaan kamu, Amira. Kamu yang sabar ya. Kita semua berusaha kok untuk menemukan Senja. Iya, Kak. Iya, makasih, Lang. Yaudah, Biru, nanti kita berkabar lagi ya. Iya, lo hati-hati ya. Oke, bye. Yaudah, kita berangkat sekarang, Mas. Yuk. Arsy, Ya, Mbak. sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah kasih tahu kita soal orang yang mirip dengan Marcel. Nanti kalau kamu ada info, kamu kabarin kita lagi ya. Sebenarnya aku masih ada satu hal yang mau aku kasih tahu. Soal apa sih? Jadi kemarin aku sempat diserempet motor sama orang yang gak dikenal. Dan aku nggak bisa ngelihat mukanya karena dia pakai helm full face. Awalnya aku kira dia cuman begal. Tapi setelah dengar cerita kalian,
aku jadi curiga kalau orang itu Marcel.